Yang menarik menurut berita Negara Kertagama karya Puprapanca era Majapahit, disebutkan di buku ke-46 bahwa leluhur Raden Wijaya, Narasinghamurti, lebih tepatnya kakek beliau, menurunkan seorang perwira Yuda bernama Dyah Lembutal. Dyah Lembutal ini ayah Raden Wijaya, merupakan pahlawan besarnya Singosari. Nah, ketika beliau mangkat wafat, itu dipercandikan di Mireng dengan arca Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu. Di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di Desa Sumberagung, Dusun Panasan, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Di tempat ini kita mengunjungi suatu struktur batu andesit ya, yang mana batu andesit ini jumlahnya cukup banyak, dan di tempat ini diyakini sebagian warga sebagai sebuah makam yang lokasinya di depan musola. Dari struktur batu andesit ini kalau kita melihat mirip sebuah struktur batuan candi berbahan batu andesit. Di lokasi ini terdapat kira-kira 29 batu andesit yang ditata menyerupai sebuah makam. Dari beberapa sejarawan pernah menyebutkan bahwa lokasi candi ini merupakan sebuah candi pendarmaan untuk Lembutal. Siapa sih Lembutal tersebut? Pastinya teman-teman tahu dong siapa pendiri Majapahit. Ya, Majapahit sendiri mempunyai raja pertama, yaitu Narya Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan Raden Wijaya. Ya, Lembutal adalah tokoh atau ayahanda dari Raden Wijaya. Beberapa sejarawan menyimpulkan hal tersebut didasari dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca di buku 4647, bahwa Lembutal adalah sosok penting sekaligus ayahanda dari pendiri Majapahit. Beliau juga sebagai perwira di kerajaan Singasari dan diyakini dicandikan atau didarmakan di sebuah candi Mireng, yang mana Mireng sendiri secara topografi dan toponiminya sangat tepat sekali di wilayah sini. Menurut sejarawan asal Jombang, beliau menganalogikan Mireng sendiri berada di wilayah ini. Yang sayangnya arca yang disebutkan dalam naskah Negara Kertagama tersebut belum ditemukan. Bisa mungkin arca tersebut hancur, hilang, ataupun masih terpendam di dalam tanah. Ya, kita coba ke dalam melihat batu andesit.
ukuran dari batu andesit ini sangat besar sekali ya. Ini juga banyak seperti pengunci dari sebuah candi ya. Kata warga, beberapa batu ini pernah hilang dicuri, tetapi lagi-lagi sang pencuri mengembalikan batu ini karena kehidupannya tidak tenang. Dan ada juga yang meyakini batu ini adalah batu yang sangat sakral sekali. Apabila diambil, sang pengambil akan mendapatkan bala atau musibah. Di sini unik, seperti ada pengunci dari sebuah candi gitu ya. Ini cekungannya. Nah, di sini juga ada seperti pengunci juga. Oh, banyak yang mencoba ingin memecah menjadi dua bagian. Menurut para sejarawan, adanya batu andesit di sebuah candi sangat dimungkinkan bahwa yang didharmakan di sebuah candi ini merupakan tokoh penting di masa kuno. Ya, tokoh penting itu merupakan ayahanda dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, yaitu Lembutal. Bahan candi ini walaupun tidak berbentuk candi, tetapi dari naskah negara Kertagama menyebutkan seperti itu. Sejarawan juga mengiyakan, dimungkinkan ini adalah sebuah pendarmaan dari Lembutal. Narasingha menurunkan Dyah Lembutal, sang perwira Yuda, dijanjikan di Mireng dengan arca Buddha. Yang menarik menurut berita Negara Kertagama karya Putra Panca era Majapahit, disebutkan di buku ke-46 bahwa leluhur Raden Wijaya, Narasingha Murti, lebih tepatnya kakek beliau, menurunkan seorang perwira Yuda bernama Dyah Lembutal. Dyah Lembutal ini ayah Raden Wijaya, merupakan pahlawan besarnya Singosari. Nah, ketika beliau mangkat wafat, itu dipercandikan di Mireng dengan arca Buddha. Nah, dari telusuran saya itu saya belum menemukan Mireng untuk daerah di luar Kabupaten Jombang. Kalau nanti ada, akan lebih menarik untuk disanding bandingkan gitu ya. Yang jelas dengan temuan batu andesit dan sebagainya yang mengarahkan pada bukti Negara Kertagama ini suatu hal yang luar biasa. Di Mireng sendiri itu sebenarnya ada dua peristiwa besar yang ditandai, yakni kalau menurut Negara Kertagama adalah percandian Dyah Lembutal yang merupakan ayahanda dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Yang kedua dari kisah legenda besar Jombang, Kebuki Cakarang Kejambon, di mana ketika terjadi pandemi atau Pagebluk Mayangkara itu dikatakan baru surut Pagebluk itu ketika dikorbankan hewan ules putih atau berbulu putih mulus yang itu didapat di alas Panasan Ngogri di daerah Megalu yang sekarang menjadi satu dengan daerah Mireng itu. Nah, dari sini menyimpulkan bahwa satu titik Mireng ini ada dua peradaban sebenarnya. Peradaban awal adalah ketika dipercandikannya Dyah Lembutal yang merupakan ayah Raden Wijaya. Yang kedua adalah ketika masa akhir Majapahit lewat legenda besar Kebuki Cakarang Kejambon. Ketika saya menelusur sejarah desa lewat folklore yang berkembang, itu saya mencoba untuk menautkan dengan temuan-temuan yang ada. Misalkan secara temuan arkeologis dengan adanya diduga batu andesit yang bertebaran itu ya, yang itu mengarah bisa jadi dugaannya adalah kepercandian gitu.
kemudian data artefaktual di mana di sekitar situ banyak ditemukan keramik-keramik kuno, tembikar-tembikar dan struktur bata seperti itu. Kemudian secara etnoarkeologi upacara adatnya juga mengarah ke sana gitu ya. Nah, di situ memang dikeramatkan. Secara etnografi cerita tuturnya juga mengarah ke Dyah Lembutal gitu. Nah, secara topografi dan toponimi dulu, kalau topografi itu kan berdasarkan peta-peta kuno. Nah, toponimi itu nama yang dulu dengan nama sekarang itu masih ada hubungan keterkaitan. Sehingga kalau dulu ada misalkan ada Watugaluh, sekarang masih ada Watugaluh, dulu Tamelang, sekarang ada Tembelang. Lah dulu Mireng, sekarang masih ada Mireng itu. Itu yang apa yang dugaan kuat saya bisa jadi itu adalah percandiannya Dyah Lembutal. Ya, memang diperlukan misalkan ekskavasi ya, ekskavasi gitu. Ekskavasi memang belum ada arah untuk ekskavasi, memang ada prosesnya Mas. Mungkin berupa temuan, pelaporan dan sebagainya. Setelah itu pihak misalkan dalam hal ini BPJB misalkan itu kan ada semacam skala prioritas, mana situs-situs yang utama untuk digali lebih dulu dan mana situs-situs yang masih belum menjadi objek utama atau fokus dari penggalian atau ekskavasi itu Mas. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, seperti itu saja. Semoga penelusuran kami kali ini bermanfaat, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Tetap lestarikan kebudayaan dan tinggalan bersejarah agar eksistensi kebesaran bangsa kita tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu.